Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Damayanti, NIM 195-162. Saya dari kelas Quran Hadis E. Pengertian Al-Quran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang mana merupakan bentuk jamak dari kata benda atau masdar. Kata ini memiliki arti yaitu bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Dan hadis nabawi ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Hadis qudsi adalah apa yang disandarkan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Seluruh isi Al-Quran dinukil secara mutawatir sehingga kepastiannya sudah mutlak. Bagi Allah, bukan hal yang jauh dalam memilih dari antara hamba-hambanya sejumlah jiwa yang dasarnya begitu jernih dan kodrat yang lebih bersih, yang siap menerima sinar ilahi dan wahyu dari langit, serta hubungan dengan makhluk yang lebih tinggi, agar kepadanya diberikan risalah ilahi yang dapat memenuhi keperluan manusia. Maka tidaklah aneh bila mereka berhubungan dengan wahyu yang datang dari langit. Untuk itu manusia harus kembali kepada petunjuk wahyu demi menyiram jiwanya yang haus akan nilai-nilai luhur. Rasul kita Muhammad SAW bukan Rasul pertama yang diberi wahyu. Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Dari segi turunnya berkualitas qoti atau pasti benar, akan tetapi hukum yang dikandung Al-Quran ada kalanya bersifat qoti atau pasti benar dan ada kalanya bersifat zani atau relatif benar. Istilah qoti dan zani masing-masing terdiri atas dua bagian, yaitu yang menyangkut al-thubut atau kebenaran sumber dan al-dalalah atau kandungan makna. Tafsir maudhu'i yaitu sebuah tafsir yang dicetuskan dari para ulama agar memahami makna-makna dalam ayat-ayat Al-Quran. Hadis adalah segala sesuatu yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW, baik dari segi ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang terkait dengan ketentuan dari Allah yang disyaratkan kepada manusia. Hadis merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam setelah Al-Quran. Pentingnya hadis dalam Islam membuat Rasulullah serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalannya menaruh perhatian besar atasnya. Metode demikian ini merupakan cara atau syarat yang longgar. Menurut bahasa, kata mutawatir adalah isim fa'il dari bentuk dasar atau masdar. Tawatur yang berarti terus-menerus atau berkesinambungan. Artinya, jika salah satu dari tingkatan sanad tersebut ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang ditetapkan, maka sanad tersebut tidak dikategorikan sebagai sanad yang mutawatir, tetapi disebut sebagai sanad yang ahad. Hadis sahih dan hasan berlangsung sampai akhir sanad dari suatu hadis, menerima hadis langsung dari Nabi hingga terakhir. Orang-orang yang disebut dhabit, tinggi kualitas kesahihannya, maksudnya di mana seorang perawi berbeda pada hadis yang mengakibatkan nilai zati dengan sendirinya. Artinya ialah hadis sahih yang memiliki 5 kepada engkau dari sifat lemah, lelah, penakut, dan pikun. Menurut istilah, yang dimaksud dengan hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Ia memberikan 3 syarat dalam hal meriwayatkan hadis.
dalam meriwayatkan hadis dhaif, yaitu hadis dhaif itu tidak keterlaluan. Oleh karena itu, untuk hadis-hadis dhaif yang disebabkan rawinya hanya untuk masalah keutamaan amal. Ibnul Arabi Al-Maliki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara derajat periwayatannya lemah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.